Selamat berjumpa kembali di mata kuliah multimedia. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai image digital, khususnya pixel-based image digital. Ya. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai dua pengelompokan besar image digital, yaitu yang berbasis pixel dan berbasis vektor. Ya, kita sudah bisa mengidentifikasi perbedaannya, ya. Di sini kita perlu menegaskan kembali bahwa komponen penyusun dari pixel based image digital ini adalah yang disebut pixel ya atau picture element ya. Jadi sering juga disebut pixel based image ini sebagai bitmap image atau raster image gitu ya. Kemudian ya untuk authoring atau bagaimana create dari image digital yang berbasis pixel itu biasanya dilakukan dengan cara scanning ya, menggunakan perangkat yang disebut sebagai scanner biasanya untuk mendigitalize dari suatu gambar foto ya ini ke dalam format digital ya, foto cetak ataupun gambar dalam kertas ke menjadi bentuk digital ya. Kemudian bisa juga dengan capture ya. Capture ini tentunya menggunakan digital kamera ya, melakukan capture ya dengan digital kamera yang saat ini tentunya sudah sangat banyak sekali perangkat itu ya, bahkan di smartphone gitu ya, sehingga kita bisa dengan mudah mengambil foto gitu ya. Kemudian dengan melakukan drawing ya dengan software ya. Jadi banyak software eh, yang kita bisa melakukan pembuatan objek gitu ya. Tentunya mulai dari Paint ataupun juga ada juga Ibis Paint atau ada juga berbagai uh, apa uh, software-software yang memang bisa digunakan untuk menggambar ilustrasi ataupun juga menggambar objek gitu ya menjadi suatu image digital. Ya. Jadi ada tiga macam cara itu pada utamanya ya, scanning, capture dan juga uh, menggambar dengan menggunakan software. Kemudian kita juga mengenal istilah DPI ya, dot per inch atau PPI, pixel per inch ini sebagai satu satuan ya yang sering digunakan untuk mengidentifikasi kualitas dari image itu sendiri ya dengan resolusi ya, mengidentifikasi resolusinya dengan satuan DPI ya. Jadi berapa pixel per inch atau berapa dot per inch gitu ya. Jadi di sini secara image quality ini dipengaruhi oleh resolusinya ya. Jadi resolusi dependent sifatnya karena kualitas kerapatan pixel ya, kemudian juga kedalaman bit warna itu akan mempengaruhi kualitas dari gambar itu sendiri ya. Selain itu juga quality daripada sensor dan hardware yang digunakan ya, termasuk misalnya bagaimana kita mengcapture dengan kualitas sensor eh, yang baik atau yang bagus dengan yang kurang bagus itu akan menghasilkan ya kualitas resolusi yang berbeda. Termasuk juga hardware untuk menampilkan bagaimana kemampuan hardware itu untuk menampilkan resolusi yang tinggi ya. Eh, apakah itu mampu atau tidak itu juga mempengaruhi nanti tampilan yang dihasilkan. Oke, kemudian eh, nah, di sini kita bisa melihat beberapa contoh ya eh, kualitas ya DPI dari beberapa image ya di mana DPI ini misalnya ada gambar dengan kualitas 30 DPI ya. Ini kita bisa melihat ya perbedaannya dengan kualitas 60 DPI dan 150 DPI. Ya, bagaimana ketajaman daripada gambar itu eh, sangat dipengaruhi oleh kerapatan DPI-nya ya. Jadi 30 DPI ini kita bisa lihat eh, objek gambarnya lebih kabur dan pecah gitu ya. 60 ini semakin tajam dan 150 ini lebih tajam ya dari keduanya. Dan kita bisa melihat bahwa pada
bagian tepi dari setiap objek yang ada dalam gambar tersebut ini lebih halus dibandingkan dengan yang DPI-nya rendah, ya. Nah, ini semakin tinggi kualitas DPI-nya, tentunya ini akan meningkatkan kualitas dari image itu sendiri. Kemudian terkait dengan eh, kualitas bit warnanya. Nah, di sini ada 2 bit warna, ya. Ada 4 bit warna, itu ya. Ada eh, 24 bit warna. Nah, ini kemampuan yang dihasilkan ini adalah berapa banyak variasi warna yang bisa dimunculkan, ya. Hubungannya adalah bit warna ini seberapa banyak variasi warna yang bisa dimunculkan, ya, di dalam setiap pixel yang ada, ya. Jadi semakin tinggi bit warnanya, ya, maka semakin banyak variasi warna yang bisa dimunculkan, ya, di dalam satu pixel tersebut, ya. Jadi dampaknya tentunya semakin tinggi kualitas uh, image itu ditentukan oleh bit warnanya yang semakin tinggi, ya. Nah, ini yang kita bisa lihat di sini, jumlah warnanya terbatas, ya, sehingga tidak realistis. Ini menjadi lebih realistis karena variasi warnanya ini lebih banyak dibandingkan yang 4 color, ya. Nah, ini hanya 16 color, ya. Nah, ini semakin banyak, ini sampai jutaan warna, ya. Kalau sudah jutaan warna ini tentunya sudah realistis, ya, karena kita bahkan tidak bisa membedakan jutaan warna itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa kualitas bit warna dan juga kerapatan pixel, ya, ini menjadi satu hal yang sangat mempengaruhi di dalam kualitas image berbasis pixel, ya. Nah, tentunya image yang kita lihat di monitor ataupun dalam suatu printout ini merupakan representasi analog dari suatu sumber image digital, ya. Ada data digital yang kita miliki dan itu direpresentasikan secara soft copy di dalam monitor maupun dalam bentuk printout. Nah, itu akan mempengaruhi kualitas hasil tampilan di dalam monitor atau dalam printoutnya. Yaitu dipengaruhi oleh kualitas data image digitalnya. Jadi kita bisa apa relasinya itu adalah score and performance, ya. Jadi kalau skor quality dari data digitalnya itu bagus, maka performanya itu juga akan bagus, gitu ya. Jadi kualitas dari data image digitalnya itu akan menentukan performanya seperti apa. Kemudian juga apa yang kita lihat saat kita menampilkan suatu image digital itu merefleksikan kualitas dari perangkat output dan juga kualitas dari image digital yang sebenarnya. Ya, jadi eh, kualitasnya itu juga dipengaruhi oleh perangkat outputnya, ya. Apakah perangkat itu mampu menampilkan kualitas image yang dimaksudkan atau tidak, ya. Apakah kualitas data image-nya itu cukup baik atau tidak. Nah, ini akan mempengaruhi terkait dengan kualitas image tersebut. Nah, di sini tentunya hampir semua image yang kita lihat merupakan analog, representasi analog yang merupakan suatu nilai dari panjang gelombang cahaya yang ditransmisikan dan ditangkap oleh mata kita. Ya, kemudian komputer ini konteksnya adalah bekerja dalam term cahaya untuk menampilkan image, ya. Ya, jadi selalu bekerja dalam binary, ya, dalam binary system, ya, di mana 1 byte itu ada 8 bit, gitu ya, katakanlah. Nah, jadi data-data itu disimpan secara digital, ya, dalam satu uh, binary system, ya. Dan ini satu contoh, ya, tadi tampilan dalam satu bagian kotak ini merepresentasikan 1 pixel, gitu ya.
Ini ada sejumlah pixel, sekelompok pixel yang tentunya menjadi satu representasi yang terkecil dari suatu image digital yang berbasis pixel. Kemudian juga bahwa kita bisa memahami bahwa image yang berwarna hitam putih ini berasal dari perbedaan tingkat brightness ya antara hitam atau gelap dan putih atau terang ya. Jadi ini hanya melibatkan satu bit data ya yang eh, apa menampilkan antara hitam dan putih gitu ya. Satu bit data itu akan merepresentasikan warna gelap dan terang ya. Image gray ini juga berasal dari perbedaan tingkat brightness ya. Jadi kalau hanya satu bit ini hanya uh, gelap dan terang, hitam dan putih. Kalau lebih dari 2 bit ini merepresentasikan adanya leveling ya, leveling tingkat keabuan dari gelap ke terang ya. Jadi itu yang image berwarna ini juga mempunyai variasi warna yang berasal dari perpaduan dari nilai komponen-komponen warna ya. Jadi kita juga belajar dalam konteks eh, warna pada sistem komputer itu ada disebut sebagai RGB ya. Jadi ada model RGB yang sering digunakan dalam sistem-sistem monitor ya. Jadi RGB sistem red, green, dan blue. Jadi ini menjadi komponen primer dari warna-warna dalam sistem warna RGB ya. Kemudian ya image digital and color di sini ya bahwa pada dasarnya aslinya itu cahaya itu adalah continuous ya. Tetapi dalam konteks digital maka konsepnya adalah kuantisasi. Jadi kita memiliki level berapa bit color ya sehingga di situ bisa mampu untuk merepresentasikan berapa variasi warna ya. Jadi ini misalnya tingkat keabuan misalnya ya, ada berapa level tingkat keabuan yang bisa direpresentasikan ya. Jadi uh, tidak linear ya kalau digambarkan dalam grafik ini tidak linear. Ini karena kita melakukan kuantisasi ya. Jadi merepresentasikannya di dalam satu level-level tertentu yang ditentukan di sini. Ya, jadi ini perbedaan continuous tone dan quantization-nya gitu ya. Nah, ini juga kita bisa melihat perbedaan tingkat gray yang berbeda level ya. Jadi misalnya itu 1 bit ini hanya hitam dan putih ya yang direpresentasikan. Di sini ada uh, tampilan yang uh, hanya menampilkan warna hitam dan putih. Sementara di sini ada 4 bit ya. Ini menampilkan 16 gray ya. Jadi 4 kuadrat 4 pangkat 2 ya. Jadi di sini ada 16 level, 16 level keabuan. Sehingga gambarnya menjadi lebih smooth dibandingkan dengan yang hanya 1 bit. Kemudian di sini ada lagi tingkat keabuan ya. Ini yang 8 bit per pixel ya. Jadi di sini 2 pangkat 8 di sini merepresentasikan 256 ya tingkat keabuan. Jadi ini lebih soft lagi ya. Karena variasi warna keabuan yang dimunculkan itu lebih banyak gitu ya. Jadi lebih soft lagi. Di sini kita bisa identifikasikan di bagian langit ini tidak saturated lagi ya. Ya lebih continuous warnanya gitu ya. Oke, itu tingkat keabuan ataupun juga semakin dalam bit warna itu mempengaruhi variasi warna yang dimunculkan. Oke, kemudian di dalam color theory itu ada yang kita kenal sebagai color wheel ya atau roda warna ya. Jadi color wheel ini merepresentasikan ya warna-warna yang bisa kita lihat ya di
alam ini ya. Jadi kalau kita mengenal mungkin mengidentifikasinya lebih mudah dengan warna-warna pelangi begitu ya. Jadi merah, jingga, hijau, kuning, biru, nila, ungu misalnya seperti itu ya. Walaupun sebenarnya eh, ada perbedaan dari setiap strata ini ya. Mungkin namanya bisa banyak kalau bisa diidentifikasi begitu ya. Cuman kita sebagai manusia seringkali ya mengidentifikasikannya seperti itu. Ya, jadi merah, merah agak muda, merah tua dan sebagainya. Jadi levelnya berbeda-beda. Nah, ini yang sering disebut sebagai hue ya. Nah, kemudian juga ada model warna RGB yang tadi kita singgung di awal yang didasarkan pada eh, warna primer red, green, dan blue ya. Jadi model RGB ini. Nah, di sini sering juga disebut additive color karena ini merepresentasikan warna-warna yang dipancarkan ya. Warna-warna yang dipancarkan itu artinya warna yang sering diimplementasikan dalam monitor itu kan cahaya yang dipancarkan. Nah, semakin banyak panjang gelombang yang dipancarkan, dipadukan, itu akan menghasilkan warna putih. Ya, jadi seperti warna sinar matahari, ya, warna putih itu merupakan gabungan dari berbagai gelombang eh, cahaya yang ada. Ya. Nah, sementara di sini penyusun dasarnya elemennya adalah warna red, ya, green dan blue. Ya, jadi perpaduan antara cahaya red dan cahaya green itu menghasilkan warna kuning, ya. Eh, Warna red dengan warna blue ini menghasilkan warna magenta, ini green dan blue ini menghasilkan warna cyan, gitu, ya. Ini untuk model aditif yang biasanya banyak diimplementasikan di dalam sistem monitor ya yang ada atau TV, televisi misalnya gitu ya. Kemudian ada juga model warna CMYK ya. Model warna CMYK ini sering juga disebut subtractive color. Jadi implementasi model warna CMYK ini sering digunakan atau diterapkan pada uh, substrat ya, pada apa pewarnaan tinta printer misalnya gitu ya, atau tinta pewarna pada umumnya ya, tinta cetak begitu ya. Jadi kita melihat bahwa elemen dasarnya itu adalah warna sian, ini ya, warna sian, warna magenta, dan yellow ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya ini ditambahkan warna K, ini warna black ya. Sian, magenta, yellow, dan black ya. Jadi awalnya memang karena warna gabungan dari ketiga warna ini adalah cenderung menuju ke abuan kehitaman gitu ya. Cuman memang tidak bisa hitam pekat. Jadi sehingga dalam model warna CMYK itu memang ditambahkan satu elemen black gitu ya. Oke, itu untuk model CMYK ya. Jadi kalau kita di mesin printer itu bisa saja mencampur semua warna itu menjadi seakan-akan menjadi warna gelap, warna hitam gitu ya. Tapi eh, kalau saat ini ya untuk warna hitam itu memang dibuat sendiri, ada tinta warna hitam ya untuk membuat warna hitam yang memang pekat gitu ya dan juga tidak boros menggunakan elemen-elemen warna lainnya tentunya seperti itu ya. Oke, itu untuk model CMYK yang implementasinya adalah untuk di perangkat cetak atau printer misalnya ya atau mesin cetak. Ya, kemudian juga terkait dengan image ya bahwa tadi disinggung juga mengenai uh, bit depth ya, kedalaman warna, kedalaman warna ini tentunya dipengaruhi oleh ini bit colornya ya. Jadi secara umum ya dari model-model warna tadi adalah memiliki uh, bit.
color 8 ya, secara umum yang saat ini digunakan. Sehingga masing-masing eh, elemen primer warna tadi mampu menampilkan 256 warna ya. Nah, di sini kalau kita melihat misalnya 24 bit RGB color itu maksudnya adalah karena ini ada 3 channel warna red, green, dan blue ya, masing-masing 8 bit ya, sehingga disebutnya 24 bit ya, karena ini 888 ya, jadi ada 24 bit warna untuk perpaduan dari model warna RGB ini ya, sehingga variasi warna yang bisa dimunculkan dari 24 bit RGB color ini adalah perkalian dari 256 kali 256 kali 256. Ya, hasilnya di sini 16 jutaan warna lebih ya. Nah, sehingga ini kemampuan untuk menggunakan 24 bit RGB color ini sudah mampu menampilkan jutaan warna ya. 16 juta lebih. Artinya ini sudah realistik ya dengan kondisi yang ada di alam di sekitar kita yang warnanya sangat bervariasi. Ya, untuk uh, CMYK sendiri ini 32 bit karena masing-masing channelnya ada 4 ya. Jadi C, cyan, magenta, yellow, dan black. Ini ada masing-masing 8 bit sehingga totally ada 32 bit ya. Jadi perkalian dari keempat channel ini ya menghasilkan warna yang lebih banyak ya, uh, warna yang lebih banyak ya. Jadi tentunya ini juga sudah merepresentasikan warna yang lebih dari cukup untuk me, mensimulasikan ataupun juga menampilkan atau mengcapture warna-warna yang ada di alam ini ya. Oke, itu menggunakan eh, bitip terkait dengan bitip ya, bitip color. Ya, jadi tingkat kualitas image digital ini ditunjukkan dengan nilai resolusi ya daripada image tersebut ya. Ini pada pixel base. Ya, sementara kalau vector base ini bersifat resolusi independen ya, karena tidak terpengaruh dengan kualitas resolusi ini. Ada dua macam resolusi yang perlu kita pahami, yaitu spatial resolution terkait dengan kerapatan ya, DPI itu ya, kerapatan pixelnya di dalam 1 inch. Kemudian color resolution atau bit depth ya, jadi model warna dan juga bit warna yang digunakan ya. Yang secara umum pada saat ini sih masing-masing channel menggunakan 8 bit ya. Sehingga kalau kita menggunakan model RGB tadi ada 24 bit ya, RGB begitu ya. Nah, itu yang mempengaruhi kualitas. Untuk format image sendiri ya, ini secara umum ya dari eh, beberapa aplikasi ini ya tidak dikelompokkan vektor dan pixel ya. Ini kalau Adobe Illustrator itu AI, CorelDRAW, CDR, ada juga Graphic Interchange Format atau GIF, Joint Photographic Expert Group atau JPEG. Ya, ini yang konteksnya adalah pixel base ya, PNG ya, Portable Network Graphic ini juga terkait dengan uh, pixel base. Photoshop dokumen ini juga pixel base, SVG ini yang vector base, ada juga Pix ya ini juga uh, pixel base, ada juga TIFF ya, dan juga ada Windows Bitmap atau .bmp ya. Ini beberapa format ya di dalam image digital yang kita bisa pakai atau bisa kita gunakan. Nah, kemudian terkait image authoring ya. Di sini tadi sudah kita singgung, yang pertama itu capture, yang kedua itu scanning ya. Yang ketiga itu dengan menggunakan software ya. Capture artinya kita mengambil ya suatu image dari objek real yang ada dengan kamera digital ya. Scanning itu kita mengkonversi dari analog foto atau gambar ke dalam format digital dengan perangkat yang disebut scanner ya. Sementara menggunakan software di sini kita menggunakan
tools, software, dan kita melakukan uh, apa istilahnya drawing atau menggambar ya menggunakan stylus misalnya ya atau tablet digitizer ya yang kita bisa gunakan untuk meng-create secara langsung ya di aplikasi ya itu beberapa cara untuk image authoring atau create image digital. Kemudian beberapa hal yang nanti akan kita juga lebih lanjut kita bahas ya terkait image editing dan manipulation ya khususnya di Pixelbase itu ada editing scale and transform, adjust level, adjust brightness and contrast ya, adjust hue and saturation, adjust color balance ya, uh, selection and crop object, opacity level dan transparency ya dan juga beberapa retouching tools yang sering dimiliki di dalam beberapa aplikasi untuk editing image berbasis pixel. Oke, mungkin itu dulu untuk sesi kali ini. Kita lanjutkan lagi nanti di video-video yang selanjutnya. Terima kasih.